Halo sahabat semua, kembali lagi di Mail Channel. Kali ini kita akan membahas alur cerita drama Korea yang berjudul Police University. Tentu ceritanya dijamin sangat seru. So, tak perlu menunggu lama lagi, selamat menonton. Cerita dimulai dengan detektif Yu Dongman menyusup ke geng judi untuk menangkap judi ilegal Yellow Suite. Akan tetapi dia tidak memiliki keterampilan judi seperti yang diharapkan sehingga dia kalah. Tentu saja ini membuat si bos marah besar dan melempar Dongman ke atas meja yang kemudian membuatnya melarikan diri. Dari arena judo diperkenalkan juga pemeran serial drama yang lain yang bernama Oh Kang Hee dan Kang Sun Ho. Cerita kemudian kembali lagi ke detektif Dongman yang harus bersusah payah melarikan diri dari kejaran para gangster. Setiap siswa SMA memiliki impian dan cita-cita untuk masuk perguruan tinggi. Namun berbeda bagi Sun Ho, ia tidak tahu apa cita-citanya. Hari itu ia sedang berada di stasiun untuk menunggu kereta sambil mendengarkan musik. Dongman yang tadi melarikan diri juga berada di situ, sedang berusaha kabur dari kejaran para gangster dan tanpa sengaja menabrak Sun Ho. Setelah bangkit, Sun Ho membaca iklan reklame penerimaan siswa kepolisian, namun ia sama sekali tidak tertarik. Scene kemudian berpindah ke arena judo. Di sana ada Sung Bum, teman dari Sun Ho yang sedang tebar pesona. Ia bermaksud ingin menyatakan cinta dengan cara tidak biasa kepada seorang gadis bernama Enji yang duduk di tribun penonton. Untuk itu ia meminta bantuan Sun Ho temannya yang merupakan seorang hacker. Sun Ho kemudian menuju ruang teknisi, mengeluarkan laptopnya dan mulai mengambil alih arah kamera. Sebagai flashback, Sung Bum sebelumnya mengutarakan keinginannya untuk menyatakan perasaannya di arena judo. Ia tidak peduli dengan medali dan lebih memilih cinta. Meskipun konyol, Sun Ho ternyata menyanggupi dan siap membantunya. Sampai detik ini rencana berjalan lancar karena yang terpampang di kamera hanya wajah Sun Bum dan Enji. Sun Ho tiba-tiba mendengar percakapan seorang gadis dengan pelatihnya yang ngotot tetap bertanding meski tangannya sedang cedera. Konsentrasi Sun Ho kemudian terpecah dan mengarahkan kamera ke gadis itu yang ternyata bernama Oh Kang Hee. Pemuda itu tiba-tiba terpaku melihat wajah cantik Kang Hee. Sun Ho benar-benar langsung terpesona kepada gadis itu pada pandangan yang pertama. Ini merupakan awal kekacauan. Sun Ho terus melamun hingga tanpa sadar yang ia fokuskan hanya pertandingan Kang Hee. Hingga akhirnya Kang Hee kalah, begitu juga Sung Bum temannya. Rencana Sung Bum gagal total, Enji pun pergi dengan kekecewaan. Sedangkan Kang Hee yang masih meratapi kekalahannya mulai menyadari jika sorotan kamera terus mengarah kepadanya. Aksinya Sun Ho pun akhirnya ketahuan oleh teknisi, ia pun panik dan justru berlari ke tengah arena. Kang Hee ingin menghampiri orang yang telah mempermalukan dirinya, namun tiba-tiba Sun Ho justru berlari ke arah dirinya sehingga mereka bertabrakan dan terjatuh. Setelah itu Kang Hee melihat ke arah laptop. Dari situ ia jadi tahu jika Sun Ho yang telah membuat kekacauan ini. Tanpa ampun, Sun Ho akhirnya dilempar dengan keras oleh gadis itu. Sementara itu di kantor, Dongman dibantu temannya mengurus luka. Ia pun mengungkapkan kekesalannya karena kalah judi $100.000. Malam itu Sun Ho mencari tahu akun media sosial dari Kang Hee dari Google. Dan setelah mendapatkannya, ia mulai membuka foto-foto dan postingan dari gadis itu. Tiba-tiba teman ayahnya menelpon karena ia ingin memperbaiki laptopnya. Sun Ho bukan hanya seorang hacker, namun ia juga mahir dalam memperbaiki laptop dan komputer. Tak lama dari itu, ayah angkatnya yang bernama Yo Taek-il pulang. Ia menyuruh Sun Ho masuk ke dalam kamar untuk belajar. Taek-il sepertinya tidak suka jika putra angkatnya itu hanya menjadi tukang servis komputer seperti dirinya. Sun Ho kemudian mengingat masa lalu jika ayah dan ibunya meninggal saat dirinya masih kecil. Sebagai teman ayahnya, Taek-il yang juga merupakan ayah dari Sun Bum memintanya untuk pergi bersama ke rumahnya. Sejak saat itu, Sun Ho tinggal bersama dengan Taek-il yang telah dianggap sebagai orang tua baginya. Namun selama tinggal bersama di sana,
ia sering diperlakukan dengan tidak baik oleh Sung Bum. Ia sering menangis karena merindukan orang tuanya, hingga akhirnya ia melihat sebuah laptop dan mulai tertarik untuk mempelajarinya. Keesokan harinya, Sunho ditanya guru di sekolah kenapa belum juga menentukan universitas mana yang akan ia pilih. Waktunya sudah mendesak karena sebentar lagi ia lulus SMA. Pemuda itu sendiri juga bingung karena ia memang benar-benar tidak punya cita-cita. Namun ia sempat membaca selebaran mengenai dibukanya pendaftaran untuk akademi kepolisian. Ia kemudian merenung di pinggir lapangan dan tiba-tiba Kang Hee memposting jika dirinya sedang mendaftar untuk masuk akademi kepolisian. Seketika itu juga pandangan Sunho berubah, ia jadi tertarik dan ingin ikut mendaftar. Namun saat tiba di depan kantor polisi, ia melihat Kang Hee dan temannya. Sunho akhirnya bersembunyi di balik sebuah mobil. Beberapa saat kemudian mobil itu pergi. Sunho kemudian berpura-pura sedang menelpon. Sementara itu, detektif Dongman belum menyerah. Ia kembali masuk ke tempat perjudian. Kali ini ia dipinjami sebuah alat untuk transaksi uang taruhan. Namun konyol, alat itu justru ia basahi dengan air hingga mati, dengan harapan bisa dipasangi chip di dalamnya. Singkat cerita, ia justru dimarahi atasannya karena aksinya itu membuat target kabur. Dongman pun membela diri jika ia tidak bermaksud seperti itu. Diam-diam, Sunho mendaftar tes masuk akademi kepolisian lewat online. Saat larut malam, Dongman mengobrol dengan Sunho lewat chat rahasia. Akan tetapi mereka tidak tahu identitas asli satu sama lain. Dongman menggunakan nama akun Bud, sementara Sunho menggunakan nama akun Yoon. Sunho kemudian memberitahukan jika ia telah mendaftarkan tes masuk akademi kepolisian. Sayangnya chat itu belum dibaca oleh Dongman karena saat itu ia harus segera mengejar penjudi online. Sedangkan di saat yang sama, Taek-il dan Sung Bum putranya juga berangkat untuk sebuah pekerjaan. Karena tidak hati-hati, mobil Dongman bertabrakan dengan mobil Taek-il. Paginya, setelah Sunho menyelesaikan tes tertulis, tiba-tiba ia mendapatkan kabar ayahnya berada di rumah sakit. Sementara itu, Dongman ditegur atasannya karena ia telah menyebabkan warga sipil terluka. Selain itu, dia juga gagal untuk bisa membongkar perjudian online. Dongman merasa lelah karena terus disalahkan. Ia memberikan pembelaan sambil melucuti pakaiannya satu persatu seperti orang stres. Di dalam ruangan, Taek-il menolak uang ganti rugi yang disodorkan Chul-jin, teman Dongman. Sunho akhirnya tiba di rumah sakit, namun ia tanpa sengaja menyinggol Dongman. Setelah melihat kondisi ayah angkatnya, pemuda itu pun pergi ke ruang dokter. Di sana ia mendapatkan informasi jika Taek-il didiagnosis kanker prostat stadium 1. Biaya operasi dengan robot membutuhkan sekitar 7 juta won. Sung Bum kemudian mengajak Sunho mendatangi teman ayahnya untuk meminjam uang. Namun sejauh mereka berusaha ternyata belum berhasil, tidak ada yang mau meminjamkan uang sebanyak itu. Malam harinya, Sunho menangis sedih karena ia merasa tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan ayah angkatnya. Keesokan harinya, ia bersama Sung Bum mencari cara untuk mendapatkan uang dengan cepat. Akhirnya dengan terpaksa, Sung Bum memaksa Sunho meretas perjudian online. Namun di saat yang bersamaan, Dongman juga ingin melakukan hal yang sama untuk menggantikan uang pribadinya yang hilang karena kalah taruhan. Untuk itu, diam-diam ia juga meminta bantuan teman wanitanya untuk meretas situs judi online dan memasukkan sebagian uangnya ke rekeningnya. Di tahap ini ternyata Sunho lebih jago, jadi uangnya lebih dulu masuk ke rekeningnya sebesar 7 juta won. Dan setelah itu, situs itu pun tidak bisa dibuka lagi. Apes bagi Dongman, selain tidak jadi mendapatkan uang, ia juga ketahuan atasannya bergerak tanpa perintah, jadi akhirnya ia pun dimutasi. Sung Bum meminta perawat untuk segera mempersiapkan operasi karena ia sudah membawa uangnya. Sedangkan Sunho diberi tugas untuk membujuk Taek-il agar mau dioperasi. Chul-jin juga membantu untuk membujuk karena ia merasa kasihan putra-putra mereka sudah susah payah untuk mendapatkan uang.
Malam itu Sunho terlihat sangat senang karena ia telah lulus tes tertulis, dan keesokan harinya ia pun berhasil menjalani tes fisik dengan sangat baik. Dongman masih merasa kesal. Ia kemudian menyuruh Chul Jin untuk mengecek CCTV mesin ATM tempat pengambilan uang hasil meretas situs judi online. Suatu ketika, Sunho makan bersama dengan Sun Bum dan ayahnya. Di situ tiba-tiba Taek-il sangat perhatian kepadanya. Ternyata ia sudah tahu jika Sunho mendaftar tes ujian masuk akademi kepolisian. Informasi itu didapatnya dari gurunya di sekolah. Taek-il kini merasa bangga kepadanya karena ia sangat berbeda dengan putranya sendiri. Saat sedang makan bersama itulah mereka dihampiri oleh Chul Jin dan Dongman. Sunho dan Sung Bum akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Wajah mereka berdua terekam kamera CCTV saat mengambil uang. Dongman kemudian memberitahu mereka bahwa mereka akan dituntut hukuman 3 tahun penjara sebab melanggar Undang-Undang Informasi dan Komunikasi atas pencurian uang di situs judi ilegal. Saat kertas BAP selesai ditulis, Taek-il datang. Ia langsung berlutut memohon kepada Dongman untuk mengampuni kedua putranya. Taek-il menyadari jika apa yang dilakukan putra-putranya hanyalah untuk menyelamatkan hidupnya. Mereka terpaksa mencuri hanya agar dirinya bisa dioperasi. Taek-il mengatakan jika ia mohon pengampunan sekali ini saja. Ia sama sekali tidak ingin kedua putranya kehilangan masa depannya. Dongman akhirnya luluh. Dia merobek surat pernyataan penuntutan. Namun dia memperingatkan mereka berdua bahwa untuk tidak bertemu lagi. Jika mereka menunjukkan wajah mereka di hadapannya, dia akan menunjukkan neraka yang sebenarnya. Kata-kata itu ternyata membuat Sunho sangat kepikiran. Setelah dinyatakan tes tertulis, tes psikologi maupun tes fisik, kini giliran Sunho harus menghadapi tes wawancara. Tidak seperti biasanya, kali ini Taek-il menyempatkan diri untuk mengantar putra angkatnya itu. Selama perjalanan, Sunho sangat terharu karena ia tidak menyangka ada sosok seorang ayah baginya. Untuk itu, ia tidak ingin mengecewakan harapan dari ayah angkatnya itu. Dan untuk pertama kalinya, Sunho akhirnya memanggil ayah kepada Taek-il. Ia pun berjanji akan berusaha keras agar bisa masuk ke akademi kepolisian. Di dalam ruangan, Kang Hee melihat sosok pemuda yang pernah berurusan dengannya. Anggota yang akan mewawancarai memperkenalkan diri di hadapan para siswa. Dan setelah itu, sesi wawancara akhirnya dimulai. Pewawancara terdiri dari 4 orang, namun 1 orang tidak menyalakan lampu. Keadaan berbeda-beda dialami semua siswa, ada yang gugup, ada yang terlalu pede. Meskipun begitu, semua berusaha menampilkan kemampuan terbaik mereka. Kang Hee tiba-tiba mendatangi Sunho. Dengan terus terang gadis itu bertanya apakah Sunho mendaftar ke akademi kepolisian ini karena melihat dirinya juga mendaftar. Tidak ingin kehilangan harga diri, pemuda itu pun mengaku jika cita-citanya memang ingin menjadi seorang polisi. Kang Hee telah menjalani sesi wawancara dengan sangat baik dan kini giliran Sunho. Pemuda itu baru mau memperkenalkan diri namun sudah diminta berhenti. Dan ternyata salah satu pewawancara yang tidak menyalakan lampu tadi adalah Dongman. Apakah Sunho akan diterima? Jangan lupa tonton terus kelanjutan dari serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.